Selamat sore Medan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadilah seperti biasa ya kan. Kok kepalaku ini sih? Kenapa, Dek? Agak peyang gitu gimana? Agak peyang? Iya kan? Mungkin kameranya buat peyang. Enggak, atau emang kepalanya yang peyang kali ya? Oh, kayaknya aku kelihatan besar, kok kelihatan kecil deh. Kayak kita pembahasan kita kalau misalnya baru live pasti seperti itu ya kayak ada aja pembahasan. Iya betul-betul. Aduh, maafkan sengaja. Ya udahlah. Oke. Kita ada berita apa aja nih Kak hari ini akan kita bawain? Silakan dibaca deh. Hah? Silakan dibaca. Kenapa nggak Kak? Biasanya Kak yang Karena bacain kemarin pertama. Kakak baca 3 berita loh. Enggak loh. 3. Aku yang bacain nomor 2. Ada 3. Kita selalu berantem ya Iya, kalau tentang iya. kayak gini. Cekcok. Ya udahlah kita seperti berita kita nih ada cekcok juga. Iya, silakan dibaca deh. Jadi Juliadi alias Ego warga Dusun 1 Kampung Banjar, Desa Gempolan, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai berhasil selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan puluhan orang. Wow. Saat ditemui, kondisi Ego babak belur. Wajah, badan, kaki, dan tangannya penuh lebam akibat penganiayaan yang dialaminya pada Jumat 24 Februari 2023 kemarin. Ayah 4 orang anak itu menceritakan awal penganiayaan terhadapnya hingga dirinya diborgol lalu dibuang ke Sungai Besitang di Kabupaten Langkat. Awal saya dijemput temennya. Saya dari rumah, terus dibawa ke Desa Pon, tempat si Penger. Di sana aku dikeroyok itu hampir 20, kata Ego kepada Tribun Rabu 1 Maret 2023. Saat itu hari hampir gelap. Ego menyebut saat itu dia baru saja sampai di Desa Pon. Tiba-tiba puluhan orang yang ada di sana langsung memukulinya. Tak hanya itu, Ego juga diikat pada bagian kaki dan tangannya, katanya. Baru sampai udah dipukulin. Saya jatuh lalu tangan diikat, kaki diikat. Baru aku dipukuli lagi sama puluhan orang yang ada di sana, diseret-seret dan dipijak-pijak, ujar si Ego. Beruntung saat itu sejumlah warga melihat dirinya dianiaya. Para pelaku kemudian menghentikan aksinya lalu membawa Ego ke sebuah tambak udang yang ada di Desa Naga Lawan di Kecamatan Perbaungan. Oke. Kita tengok aja videonya kali ya supaya lebih jelas ya Tribuners. Cekidot. Kan itu abang itu berapa orang yang melakukan pengeroyokan bang? Yang mana? Yang kejadian kemarin ada berapa orang yang abang ingat? Iya. Kalau orangnya abang hampir 20 orang. Ya. Awak mau bilang apapun nggak bisa ngomong lagi bang, udah diikat di sana. Abang begitu datang langsung dipukulin. Ya. Yang Udah dipukuli, jatuh baru diikat kaki sebelah, tangan sebelah. Dipegangin lah, dipukuli lagi, sampai jatuh dipijak lagi, seret-seret. Kalau nggak ada ibu-ibu bang, mungkin matinya di situ dibikin orang itu. Jangan kata ibu, kalau memang betul dia ada saksinya, dia yang ngibuskan baru bisa kalian nampakkan, itu pun jangan sampai di sini di muka masyarakat katanya. Kemudian abang dibawa kemana bang setelah dipukulin di Kampung Pon? Naikkan ke motor, dan dibawa ke Salang Buah, berhenti sebentar di depan Alfamart simpang Pantai Kelang, dalam terus masuk. Terus dibawa ke tambak itu. Tambak udang. Iya. Dipukuli lagi di situ. Berapa orang yang mukuli di situ bang? 3 orang. 3 orang. Kemudian abang selain dipukuli diapain lagi di situ bang? Dipukuli, dicucuk-cucuk pakai kayu badannya. Ya udah, muka dihajari lagi. Ya nggak bisa apa-apa lagi lah, tangan sama kaki diikat baru dibuang. Dibuang ke sungai. Di jembatan itu. Terus jembatan itu dalam ya. Terus kayak mana abang bisa selamat? Kira-kira setengah jam lagi mau sampai ke jembatan tuh. Gesek terus borgol ini lepas. Dua-duanya. Ya udah. Tapi walaupun borgol lepas, tetap aku bikin di belakang. Yuk angkat, diangkat, kurapatkan ya terus. Di situ dicampakkan, jatuh ke air. Yuk cepet aku buka ikatan mata sama mulut nih. Berenang lah aku ke pinggir, aku tengok orang itu sampai pigi dulu baru aku naik. Udah pigi orang itu aku buka ikatan talinya kaki. Pigi aku ke dekat situ, ke rumah warga minta tolong.
Sampai warga takut, warga jatuh, tengok ada borgolnya katanya. Sana ya Pak, minta tolong katanya gitu. Berjalan aku bawa borgol sama tali nih, ada orang lewat lah, minta tolong lah. Betul mau dibunuh? Iya Pak. Udahlah, nanti sampai kantor polisi kasih kami sabu katanya pula lagi tuh. Nah, itu itu tadi dia. ya kan, ngeri juga ya kan ceritanya ini. Dia di Keroyok ya. dikeroyok, dianiaya ya kan. Ini langsung aja ada reporter kesayangan kita, ada Bang Anugrah ya kan. Jadi kita langsung aja tanya. Halo, selamat sore Bang Anugrah. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Kari. Oke Bang Anugrah, mengenai si Juliandi alias Ego nih, salah satu warga dusun satu kampung Banjar ini Bang. Nah, awal mulanya kan dikatanya dia dijemput sama temannya. Nah, kemungkinan apakah temannya ikut dalam pengeroyokan tersebut atau memang sudah terencana terlebih dahulu? Silakan laporannya Bang Anugrah. Baik Kak Lani, nah ini memang si Ego ya atau Juliadi ini memang pada Jumat kemarin itu dijemput oleh temannya bernama Dede. Nah Dede ini memang temannya si korban ya Kak. Jadi mereka saling mengenal dan bahkan mereka ada alasan menjemput si Juliadi ini memang sudah menjadi rencana gitu, rencana dari kelompok yang melakukan penganiayaan. Nah, perlu diketahui Kak, ini penganiayaan ini terjadi karena masalah peredaran narkoba yang ada di Desa Pon ya, di Kecamatan Sebamban, Kabupaten Sedang Bedage. Nah, jadi ini terkait adanya dugaan kalau korban ini menjadi kaki tangan polisi begitu atau kibus yang membuat salah satu bandar narkoba yang ada di Desa Pon ini ditangkap polisi bernama Yetno. Nah dari kasus itu kemudian ada dugaan si korban ini menjadi salah satu penyebab si Yetno ini tertangkap. Nah oleh karena itu ada si korban ini kemudian dicari oleh sejumlah pelaku dan memang diketahui berdasarkan dari keterangan kepolisian dan juga keterangan korban ini yang menjadi bandar atau pengedar di sini bernama Iwan atau alias Penger ya. Jadi Iwan alias Penger ini adalah orang yang mendalangi dari aksi penganiayaan dan mengarah ke percobaan pembunuhan. Karena pelaku ini selain dianiaya, kemudian juga dalam kondisi tangan diborgol, kakinya diikat, kemudian ada di mulutnya dilakban dan matanya juga dilakban ya. Pada pagi hari itu sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi di hari Sabtu tanggal 25 Februari kemarin dia dibuang di jembatan Sungai Besitang di Kabupaten Langkat. Begitu, Kalani. Oke, Bang. Apakah si Ego ini udah membuat laporan ke polisi, Bang? Nah, baik. Jadi kemarin setelah dilakukan penganiayaan ini memang syukurnya memang si korban ini bisa menyelamatkan diri ya, Kak. Karena memang pada saat itu para pelaku ini mengira kalau dia ini sudah meninggal dunia karena dia mengalami penyiksaan itu sejak di hari Jumat sekitar pukul 6 sore ya sampai di jam lebih jam 12 sebelum dia kemudian dibawa 3 orang itu ke Kabupaten Langkat untuk dibuang ke sungai begitu. Jadi dia ini memang mengarah pada percobaan pembunuhan. Nah kemudian dia itu setelah selamat dibuang ke sungai dan dia menyelamatkan diri karena borgolnya terlepas, dia kemudian meminta pertolongan kepada warga yang ada di sana begitu. Meskipun seperti pengakuan Ego tadi, warga sempat takut ya untuk menyelamatkan dia, apalagi dia terborgol dan kondisinya mengalami luka parah. Kemudian dia dibawa ke Polsek Besitang dan di situ dia diobatin. Kemudian dari Polsek diarahkan ke Polres Kabupaten Langkat. Setelah didengar pengakuan dari korban, kemudian Polres Langkat menyerahkan si Ego ini ke Polres Sedang Bedage. Dan setelah itu memang langsung pada hari Sabtu kemarin Ego sudah diminta keterangan dan sudah membuat laporan atas kasus penganiayaan yang dialaminya dengan terlapor itu adalah Iwan atau Penger ya, yang merupakan diindikasi kuat dia adalah bandar narkoba dan menjadi salah satu otak pelaku dari penganiayaan ini. Begitu, Kak Tari. Oke, Bang Anugrah. Kira-kira pada saat kejadian penjemputan si Ego ini oleh temannya ini, apakah si Ego ini nggak bertanya dulu terlebih dahulu waktu lakukan penjemputan itu, Bang? Apakah nggak ada perselisihan atau apa dulu sebelum itu? Gimana, Bang? Nah, dari pengakuan korban sendiri ya, Kak, itu dia tidak mengetahui begitu soal
dirinya akan dicari begitu ya, dengan alasan dia menjadi kibus atau kaki tangan polisi dalam kasus yang menjerat si Yetno ini. Makanya karena itu dia kemudian mau saja ikut mengikuti si Dedek yang sebenarnya ini teman dia juga. Jadi perlu diketahui Kak, ini memang sejumlah orang yang melakukan penganiayaan itu memang dikenali oleh korban sendiri, karena memang korban itu juga mengaku dia juga ke sana untuk kepentingan bertransaksi atau membeli narkoba dari Iwan Penger ini. Jadi permintaan Dede itu juga kepada dia adalah untuk menemani dia membeli narkoba jenis sabu. Jadi saat itu dia hanya tahu kalau atau biasa ya membeli sabu ini ke Penger atau Iwan yang ada di Kampung Pon, dan dari situ dia tidak merasakan ada hal yang aneh begitu, karena dia juga mengaku tidak mengetahui tentang penangkapan Yetno ini begitu. Oke Bang, jadi si Iwan Penger ini di mana sekarang Bang? Apakah sudah ditahan polisi atau masih di luar Bang? Nah, oke, untuk sementara semalam sudah kita konfirmasi dengan Kapolres Serdang Bedage, Bapak AKBP Ali Mahfud, mengatakan kalau sejauh ini sudah ada 2 orang atau 2 tersangka yang sudah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan ini, walaupun dari pengakuan korban ini ada puluhan orang yang melakukan penganiayaan. Nah, sejauh ini memang termasuk Iwan Penger dan sejumlah orang yang terlibat dalam kasus penganiayaan ini memang masih dicari ya. Dan status Iwan Penger ini sudah dalam DPO atau daftar pencarian orang. Nah, menurut informasi memang Iwan Penger ini sudah beberapa kali melakukan hal yang sama terhadap orang begitu. Maksudnya melakukan tindak penganiayaan, kemudian juga memang seringkali melakukan transaksi narkoba, diduga melakukan transaksi narkoba di Kampung Pon di Kecamatan Sebamban, karena sejumlah warga mengaku tidak asing mendengar nama Iwan Penger dan yang melakukan peredaran narkoba begitu, Kak Tari. Oke Bang, ini kan tadi kan penganiayaannya ada yang menganiaya kan ada 20 orang. Itu gimana Bang? Apakah semuanya udah diperiksa atau gimana? Sejauh ini masih 5 orang yang diperiksa, karena memang polisi baru mengamankan 5 orang, namun dari 5 orang itu kemudian baru 2 yang menjadi tersangka dalam kasus ini, dan dalam kasus ini memang dalam proses penyelidikan oleh Polres Serdang Bedage, karena memang sejumlah orang yang setelah kejadian ini mereka kabur atau melarikan diri begitu Kak Tari. Oke, ada senjata tajam mungkin yang diikut sertakan dalam kejadian ini Bang, yang mungkin jadi ini apa namanya, alat bukti? Nah, untuk alat bukti memang belum didapat informasi apa aja yang menjadi alat bukti, karena memang proses penyelidikan masih dilakukan. Namun dari pengakuan Ego ya, selain menggunakan tangan itu ada puluhan orang yang melakukan penganiayaan terhadap dia itu juga menggunakan kayu, kemudian senjata tajam begitu seperti pisau, dan juga ada juga yang memukul dia, menendang, kemudian juga ada yang segala macam sudah sudah dirasakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, karena korban ini dianiaya sekitar hampir lebih dari 8 jam begitu Kak, sampai akhirnya dia dibuang di Sungai Besitang begitu. Oke, kira-kira untuk saksi pertama kali yang mengetahui keberadaan Ego ini, kejadian mungkin pada saat lemas mungkin yang meminta pertolongan, itu siapa Bang kira-kira? Nah, pada saat itu memang Ego itu dibuang sekitar jam 4 sampai jam 5 pagi, kemudian dia berhasil menyelamatkan diri dengan menepi dan berenang ya di Sungai Besitang, yang memang sungai ini cukup dalam dan luas ya Kak. Kemudian dia menepi, kemudian dia naik dan naik ke jembatan, kemudian dia menemui beberapa orang warga yang ada di sana. Nah, warga inilah yang kemudian membantu Ego ini dan menyerahkan dia ke Polsek Besitang yang ada di Kabupaten Langkat. Dari situ kemudian Polsek melakukan karena dia luka-luka, kemudian Polsek merawat lah ya, atau memberi pengobatan sementara kepada korban, kemudian diserahkan ke Polres Langkat, dan kemudian dari Polres Langkat dikembalikan ke Polres Serdang Bedage, karena kejadiannya itu berada di wilayah hukum Polres Serdang Bedage begitu Kak Lani. Oke, siap Bang. Oke Bang. Udah Kak? Itu aja sih. Iya, itu aja. Oke Bang, terima kasih Bang. Terima kasih untuk informasinya, kita tunggu laporan selanjutnya ya Bang ya. Selamat sore. Selamat sore Bang. Kak Lani dan Kak Tari. Nah, itu dia Kak, berita dari Bang Anugrah tadi ya Kak. Kayak memang gara-gara ini bandar narkoba ya Kak, semakin merajalela kayaknya ya di mana-mana ya. Betul.
Dan mereka itu seperti udah macam geng, macam membuat geng gitu ya. Terus misalnya ada masalah langsung disekap terus dipukuli gitu kan. Udah kayak macam di film-film kayaknya itu kan ya, sekarang ngeri ya. Terus dibuang ke laut. Betul, Kemana? Ke sungai ya? Ke sungai. Ke sungai. Untung aja Bang ini mungkin pandai berenang ya Kak ya, makanya bisa selamat ya. Betul. Aduh, kita lanjutlah Kak langsung ke berita kedua. Ada berita apa nih Kak? Nah, ada berita tentang satu unit angkutan angkot motor trayek 103 terlihat menerobos lampu merah di persimpangan Dr. Mansur Jamin Ginting Rabu hari ini ya. Oh iya, yang lagi viral tadi ya kan. Jadi akibat menerobos lampu merah, angkot tersebut menabrak seorang pengendara roda 2 yang hendak belok ke arah Jalan Jamin Ginting Kota Medan katanya. Hal itu diketahui Tribun Medan pada saat itu saat melakukan pemantauan lokasi banjir di area traffic control system katanya yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Amatan Tribun Medan usai menabrak, sang supir turut membantu pengendara yang ditabrak tersebut katanya. Kita tengok aja nih. Ini ada 2 angkot sebenarnya, tapi kita saksikan Berarti dulu. kayak inilah ya, kayak apa? Ada lagi balap angkot nih nggak? Benar-benar kita coba dulu ya. Nah, itu dia. Langsung turun tangan ya Bapak Bobby nih ya. Sadis. Udahlah karena itu yang tadi yang pertama angkot itu nabrak, tiba-tiba angkot yang sebelahnya langsung menerobos juga ya. Jadi kena dua-duanya ya kan. Mimpi apalah mereka semalam ya. Itulah rupanya langsung dimarahin Pak Bobby ya. Betul. Kita langsung aja ke reporternya, ada Anissa. Kalau adik kayak gitu macam mana? Hah? Apanya? Adik langsung ditegur sama Pak Bobby. Enggak, kalau aku yang pusing jatuh aku, aduh Pak, aduh gitu. Aduh. Ya udah langsung. Kak, udah ada Nisa Kak. Oh iya, halo, selamat sore Nisa. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Nis, mengenai kejadian mungkin sempat viral apalagi bawa nama Pak Bobby ya kan. Pak Bobby lah menjadi superhero di situ. Nah gimana Nis? Kejadian dan kronologinya pertama kali sebenarnya yang salah itu supir angkotnya atau yang lampu merah sebenarnya yang mana sih? Silakan laporannya Nis. Oke, jadi ini kejadiannya di Simpang 4 lampu merah Jalan Jamin Ginting dan Dr. Mansur, di mana saat itu dari arah Jalan Jamin Ginting menuju ke arah Dr. Mansur maupun ke arah Rumah Sakit Siti Hajar, itu ada 2 angkot, di mana satu angkot ini sebenarnya yang angkutan kota ini sebenarnya sudah ragu dia mau melakukan penerobosan, namun
karena dilihatnya dalam saat itu sepi, maka angkot yang pertama ini menabrak, melaju terus. Kemudian tiba-tiba ternyata ada kendaraan roda 2 itu yang tetap terus melaju, jadi akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, belum selesai lagi dari yang mobil pertama, malah teman dari mobil angkot ini juga terus menerobos, bahkan sempat dicegat oleh wali kota Medan. Nah, jadi sebelumnya pas kejadian ini kebetulan Pak Wali Kota itu sedang melintas ke arah Jamin Ginting ini karena mau ke kantor kota. Nah, jadi pas saat itu dilihat Bobby, ada supir angkot yang menerabas lampu merah sehingga diberhentikan oleh Pak Wali saat itu. Namun pada saat pemberhentian juga angkot ini juga masih terus melaju, mengakibatkan Pak Wali semakin marah seperti itu. Nah, setelah mobil angkut diberhentikan, maka Pak Wali ini pun turun dari mobilnya dan terkesan seperti memarahi supir angkot ini karena sudahlah melanggar lampu merah, kemudian menabrak warga. Nah, jadi dari kejadian itu juga Pak Wali juga sudah menghimbau ke pihak polisi Polrestabes Medan untuk melakukan penindakan lebih lanjut kepada supir angkot yang menabrak warga itu, dan juga meminta seluruh pihak Dishub untuk melakukan pengawasan ulang ataupun evaluasi ulang terhadap supir-supir angkot yang melintas di area sini, Kak, gitu. Oke, Kak, jadi sanksi apa, Kak, sih yang diberikan sama supir angkot tersebut, Kak? Karena kan aku lihat ada 2 tuh ya, supir angkot, yang satu nabrak, yang satu menerobos lampu merah. Sejauh ini untuk sanksi itu belum dilakukan tindak lanjut karena itu dari pihak kepolisian langsung kan, Kak. Jadi sejauh ini dari laporan kita belum. Untuk saat ini pihak pemilik angkut itu sudah ditanya-tanya oleh pihak kepolisian seperti itu, Kak. Oke. Terus, Kak, gimana, Kak, kondisi bapak yang kena tabrak itu, Kak? Apakah dia ada terkilir atau gimana? Dan udah langsung dibawa kemana, Kak? Sejauh ini kondisinya dalam keadaan luka-luka ringan, tapi setelah kejadian, karena ini melalui CCTV, Kak, pas saat kita tiba di sana itu sudah tidak ada lagi si supir angkot maupun si korban. Jadi kita cuma tanya-tanya ke warga bahwa kondisi bapak ini memang masih sehat, maksudnya masih luka-luka ringan saja, dan kemarin juga udah diobatin oleh warga-warga sekitar sana gitu, Kak. Oke, nih kira-kira rencananya Pak Bobby tuh mau jalan ke mana? Mungkin ke kantornya kah atau apa, makanya melewati jalan perlintasan itu, Nis? Sepertinya itu ke kantor wali kota karena pagi tadi juga ada peresmian atau pemberian alat CCTV dari Pemko ke Polda. Makanya tadi pagi itu mungkin dari arah rumah Pak Wali, rumah milik pribadi Pak Wali di Jalan Setiabudi menuju ke kantor kota. Oke, mungkin setelah kejadian ini orang-orang kalau lihat dari situ takut juga ya kan, karena Pak Bobby langsung dari situ turun. Betul. Ya kan, dia langsung ini, aduh. Emang di situ daerah situ kalau misalnya apa nggak ada ini nih, maksudnya nggak ada polisi. Biasanya situ banyak polisi deh, Kak, kayaknya. Biasanya ya, apalagi macet ya. Sebenarnya ini, Kak, kalau dari laporan warga ini supir angkot ini memang kalau untuk angkot yang warna merah tadi itu memang sering kali melanggar lampu arus lalu lintas ini, Kak. Jadi memang harus berhati-hati jika melintas di area tersebut. Nah, memang sebenarnya ada pihak kepolisian menjaga, cuman saat itu sudah pukul 10 kejadiannya, Kak, sehingga mungkin, dan ditambah hujan juga, jadi pihak keamanan sedang tidak berjaga di sana gitu, Kak. Oh gitu, karena lagi posisinya hujan, jadi pihak keamanan mereka lagi tidur mungkin ya kan. Mungkin, iya. Tapi setelah kejadian ini jadi bangun perhatian. gitu ya kan. Iya, betul. Oke, Nes, kita tunggu laporan selanjutnya, kejadian-kejadian viral pastinya ya kan. Thank you untuk informasinya, Nisa. Selamat sore. Sore. Nah, itu tadi, Dek. Aduh, angkot di mana-mana angkot. Iya, aku ya tadi pagi juga mau tabrak angkot kayak. Oh iya. Iya. Kalau nggak, Kak, viral juga dong. Nggak ada CCTV di situ masalahnya. Oh enggak. Kalau ada langsung gitu aja. Kalau misalnya ada Pak Bobby berarti Kakak langsung viral nanti. Ya kan? Langsung dicari mana TikToknya, mana Instagramnya gitu. Betul. Baru kata angkot ini, alah cocok juga kau di ini ya, nanti TikTokan aja kau, kata kita. Terus habis itu Pak ada lowongan di sana gitu ya kan. Aduh, mau ngapain? Jadi supir angkot?
Jadi Entahlah deh. iya Oke. kan. Nah, ini ada berita ketiga nih mengenai Ini berita yang kakak tunggu-tunggu. Apa Coba lah ini? kak bacain. Aku kurang jelas soal. Siapa? Oh, si Indra Bekti ya kan, Mm-mm. si Aldila Jarlita ini tengah menjadi pembicaraan hangat ya kan. Pasalnya, usai sang presenter kambuh, sang istri Kambuh. langsung melayangkan kambuh sembuh salah. Jadi sang istri langsung melayangkan gugatan cerai untuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aduh. Padahal cemana ya kan. Orang sakit biasa kita rawat ya kan. Cuman ya. Mungkin emang ada masalah sebelum-sebelumnya kali. Nah, jadi pasca kabar gugatan cerai itu, publik pun bertanya-tanya mengenai penyebab Aldila ingin berpisah. Tak sedikit publik menduga-duga dan banyaknya rumor yang bermunculan soal mereka, hingga video pernyataan keduanya pun kembali disorot katanya. Salah satunya adalah perbincangan Aldila dan Melanie Ricardo beberapa waktu lalu dalam kanal YouTube Melanie Ricardo itu. Aldila mengungkapkan bahwa Indra Bekti setelah dirawat di rumah sakit karena sakit pendarahan otak menjadi lebih emosian. Mungkin iyalah habis sakit ya kan Dek, jadi wajar ya kan. Ini ada videonya ya Kak? Ada ya, kita lihat dulu Tribuners. Presenter Indra Bekti yang digugat cerai istrinya, Aldila Jelita. Kabar gugatan cerai tersebut diungkap langsung kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 27 Februari 2023. Benar, bahwa hari ini, 27 Februari 2023, Dila sudah memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kata Milano Lubis. Milano Lubis mengatakan, pengajuan gugatan cerai kliennya itu masih dalam proses. Aldila Jelita sendiri menghubungi kuasa hukumnya berkait gugatan tersebut pada Jumat, 24 Februari 2023, tengah malam. Saya tanya Dila, kenapa? Terus, sudah benar-benar siap enggak? Enggak, sayang selama ini, bersama Bekti, susah, senang, bareng, kata Dila. Sudah enggak bisa bang, aku mantap pisah, ujar Milano, mengingat perkataan Dila. Sebagai informasi, Indra Bekti dan Aldila Jelita menikah pada 10 Oktober 2010. Dari hasil pernikahannya, selama 13 tahun, Indra Bekti dan Aldila Jelita telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Adapun isu perceraian, Indra Bekti dan Aldila Jelita bermula saat foto Bekti tak ada lagi di Instagram Aldila. Hanya tersisa satu foto, yakni ketika Indra Bekti, Aldila serta anak-anak tengah merayakan ulang tahun putri mereka. Setelah foto itu, Aldila Jelita mengunggah foto dengan kedua anaknya. Ia juga menyematkan caption Instagram yang menyebut hidupnya sekarang hanya untuk anaknya. Kabar gugatan cerai ini cukup mengejutkan publik. Sebab, sebelumnya, Aldila selalu terlihat mendampingi Indra Bekti saat sakit pendarahan otak di rumah sakit hingga kini dirawat di rumah. Aldila juga kerap memohon doa untuk kesembuhan Indra Bekti di akun Instagram miliknya. Aldila juga turut menemani Indra Bekti saat menghadiri konser Blue. Nah itu tadi videonya ya kan, dia agak-agak cuman kok dia jadi apa gimana kalau misalnya kayak gitu kejadiannya. Mungkin sih di sisi lain karena ini kan dari yang aku baca-baca di sosial media karena adanya apa sih sebenarnya mereka itu ada masalah dari 3 tahun yang lalu kata si Adila itu kan. Atau terus kalau netizen bilang dia itu katanya gak mau jatuh miskin katanya gitu. Pelit ya. Iya. Terus Katanya juga si apa sih Indra Bekti ada bohong mengenai asuransi ya. asuransi kesehatannya ya kali ya. Padahal kan si Adila itu kemarin sempat jadi minta-minta ya, istilah dibilang kan, Open kata donasi. kasarnya ya, minta-minta. Donasi. Iya, open donasi untuk untuk Kesembuhannya biaya si- kesembuhan ya, Betul. biaya betul. perawatannya si Indra Bekti, sedangkan dia tuh ada asuransi kesehatan gitu. Betul. Emang asuransi kesehatan ya atau asuransi apa? asuransi kesehatan sih katanya ya. Oh gitu. Nah jadi kan si mana tuh berita sampai mana tadi?
Nah, jadi pas kabar gugatan cerai itu, publik pun bertanya-tanya mengenai penyebab Aldila ingin berpisah, katanya gitu. Jadi nggak sedikit publik menduga-duga dan banyaknya rumor yang bermunculan soal mereka hingga video pernyataan kedua pun disorot, katanya. Salah satunya perbincangan Aldila dengan Melanie Ricardo beberapa waktu lalu dalam kanal YouTube Melanie Ricardo itu. Aldila mengungkapkan bahwa Indra Bekti setelah dirawat di rumah sakit karena sakit pendarahan otak menjadi lebih emosian, katanya. Aldila menyebut bahwa suaminya kini memiliki emosi yang lebih tinggi dari biasanya sampai memarahi anak, katanya gitu deh. Oh gitu, dia jadi temperamen ya. Temperamen, tapi kan sebenarnya bukan mau dia juga, ya kan. Mungkin karena dia istilahnya mungkin ngerasa nggak terima atau apa penyakitnya mungkin ya. Aku rasa juga. Cuman kan namanya dalam proses penyembuhan. Betul. Kan. Nah, jadi pertama kali tuh wow, luar biasa emosi banget sampai anak-anak sempet agak trauma sama dia, katanya. Dia minta maaf ke anak-anak, katanya gitu. Indra Bekti bahkan sempet mengajak anak-anaknya berkelahi ketika emosi masalah HP yang tengah di-charge, katanya. Jadi pokoknya seminggu itu aku merasa emosi dia tuh lagi tinggi, dan suatu saat dia nanya handphone sampai marah-marah. Dia nanya ke anak-anak, "Where is my handphone?" katanya gitu kan. Terus habis itu anak-anak bilang handphone lagi di charge, katanya gitu. Sikap emosi Indra Bekti itu kemudian membuat Aldila ikut kesal, katanya. Sang suami justru melampiaskan emosinya ke anak-anak, katanya gitu deh. Oh gitu ya, mungkin yang biasanya dia tuh nggak pernah marah-marah sama anaknya, sekarang dia jadinya suka marah-marah dan menjadi temperamen gitu ya. Nah, jadi kan setelah itu katanya kan, sebelum menggugat cerai Indra Bekti, Aldila Jelita mengungkapkan isi hatinya. Ia menyebut sang suami berbohong soal asuransi kesehatan. Oh gitu. Jadi kepada Aldila Jelita, Indra Bekti mengaku mendapatkan endorse asuransi. Momen tersebut terjadi setahun sebelum Indra Bekti menjalani operasi karena pecah pembuluh darah. Oke, jadi kan dia kan mempunyai asuransi kesehatan. Jadi kenapa kemarin nggak dipakai asuransi kesehatannya gitu loh? Kalau kemarin enggak, katanya kalau kata si Jelita Aldila ini kan, si Dila ini katanya si Indra Bekti mengaku mendapat endorse asuransi. Berarti dia belum terdaftar di asuransinya. Oh begitu. Jadi dia ada satu hal yang nggak jujur sama aku. Jadi setahun sebelum kejadian dia sempat bilang, "Bun, aku mau asuransi dong," katanya gitu kan. Aku bilang boleh, tapi kasih tahu dulu aku persyaratannya apa, katanya si Dila, kata gitu kan. Jadi kayak dia takut sama aku, jadi dia bohong. Dia bilang sama orang kalau dia di endorse rupanya sama asuransi. Oh gitu. Jadi kebohongan itu terungkap saat Aldila Jelita yang mengurus biaya administrasi perawatan Indra Bekti, katanya. Makanya pas hari H kejadian, aku sama teman-teman manajer segala macam bingung. Jadi selama ini dia bohong. Aku pikir asuransi dia sudah beres, katanya gitu. Oh berarti mungkin mikirnya si Adila itu si Indra Bekti ini udah punya asuransi. Ternyata nggak ada asuransi gitu. Betul, ya. betul. Oh gitu permasalahannya. Nah jadi kan setelah itu bingung dan khawatir lah karena kondisi suami yang belum sadarkan diri ya kan. Aldila Jelita ini akhirnya berinisiatif untuk mencari bantuan dana dalam bentuk donasi lah ke kerabat dan sahabatnya itu. Oh berarti karena itu yang kemarin itu. Oh iya. Nah jadi kan setelah itu, namun masalah ini tidak disebutkan sebagai alasan Aldila, katanya menggugat cerai Indra Bekti. Mereka disebut sepakat berpisah, katanya. Berpisah menjadi pilihan terbaik, katanya gitu. Oh berarti emang udah pilihannya mungkin karena apa sih masalahnya sebenarnya selain itu? Selain asuransi kesehatan? Kurasa karena takut habis hartanya, enggak? Takut habis harta siapa? Hartanya si Indra Bekti lah. Terus? Nah jadi kan kalau misalnya habis untuk berobat kan nggak ada untuk pegangan. Terus? Beli tas sama beli apa? Terus? Ya itulah. Oh jadi takut dijualin tas-tasnya lagi gitu ya. Ya ampun, netizen kali sih ibu. Kayaknya mungkin gak kayak gitulah ya. Jadi kan namanya kan dia kan si Dila ini kan mendampingi Indra Bekti udah bertahun-tahun ya kan. Udah susah lama. Senang gitu ya. Iya, mulai dari istilahnya nggak mulai dari nol sih, dari Indra Bekti udah terkenal sih ya. Betul. Kan nggak mungkin lah dia langsung meninggalkan begitu saja. Apalagi kan mereka kan udah punya anak. Mungkin karena lagi emosi nih, mungkin lagi dua-duanya. Kurasa juga apalagi Mbak Sindra juga belum stabil ya kan. Iya. Tapi betul. Dia udah mulai muncul di TV juga sih aku. Udah mulai jadi host lagi? Bukan podcast gitu. Oh gitu. Udah mulai interview di Brownies ya. Oh mungkin. Kayak apa tuh? Penny Rose itu apa namanya? Secret. Apa sih? My Secret. Apa sih? Rumpi My Secret.
Bukan. Jadi apa sih? Aduh, nggak tahu lah Ya namanya. udahlah. Nah, jadi katanya kan keduanya sudah memilih bertemu dan memilih opsi perpisahan demi tak saling menyakiti satu sama lain, katanya gitu. Jadi gitu. sebenarnya kami baik-baik aja, tapi lebih baik lagi seperti ini dulu. Kami ketemu Milano Lubis, pengacara, kami keputusannya lebih baik lagi seperti ini daripada menyakiti, katanya gitu. Dari pernikahan Indra Bekti ini kan dikaruniai 2 anak perempuan, bayangan perpisahan membuat Bekti merasa bersedih karena tak bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan kedua putrinya. Begitu. Jadi si Indra Bekti jadi sedih lah ya. Soalnya kan dia Betul lagi itu. sakit kan, dia butuh support anak-anaknya, seorang istri Mm-mm. gitu kan. Mungkin ini malah dia ditinggal ya. Betul. Mm-mm. Nah, jadi kan jangan kecewakan ayah bunda, katanya. Jangan lupakan juga ayah. Yang penting ayah itu butuh energi dari kalian. Kalian energinya luar biasa buat ayah, katanya si Bekti ya kan. Sedih juga iya kan. Iya. Jadi saat ini Bekti ini fokus memulihkan kondisi kesehatannya dan menyerah tanggung jawab soal anak kepada Dila, katanya. Jadi ingat kayak si Gugun Gondrong ya kan. Iya kan. Dulu Gugun Gondrong kan Gitu juga. pisah juga Iya. ya kan. Cuman kayaknya dia disuruh sama mertuanya deh. Oh, kalau pisah dulu. Karena kan masih muda kan. Nah terus kan kalau si Indra Bekti ini kan pemulihannya lumayan cepat kan. Dia udah Iya, bisa betul. komunikasi ya kan. Nah habis itu kan sama mana tadi? Oh iya, Indra Bekti tak pernah terbayang rumah tangga yang dibinanya bisa sampai di ujung tanduk seperti sekarang, katanya. Iya. Kendati demikian, Bekti tetap harus ikhlas menerima kenyataan bahwa rumah tangganya tak bisa diselamatkan lagi, katanya. Jadi presenter yang melejit berkat acara Ceriwis ini hanya merasa kasihan karena anak-anaknya harus mengalami hal seperti ini. Nggak pernah terbayang ini terjadi dalam kehidupan aku. Ini mungkin yang terbaik buat hidup aku. Kasihan aku sama anak-anak, katanya. Nggak terbayang dalam sejarah hidupku begini, tapi ya udahlah, katanya. Oh, berarti si Indra Bekti udah ikhlas lah ya dengan keadaannya. Betul. Semoga Indra Bekti juga diberikan cepat kesehatan ya kan, supaya biar bisa menjadi host. Apa sih? Dia bukan host sih. Apa host ya? MC ya? MC host. Dulu kan dia host, sempat sama si Indra Barnes itu sempat Iya. populer ya Iya kan. Masa- Indra Bekti dan Indi Barens itu selalu kemana-mana berdua ya kan. Betul. Jadi Semoga mereka bisa jadi duet lagi ya kak ya, biar tapi kan seperti memang dulu lagi. kejadiannya kan waktu itu masih ini. Oh lagi itu ya. Dia lagi di kamar mandi kan. Oh, lagi gitu. apa kan? Off air kan. On air kalau nggak salah ya. Kejadian waktu dia jatuhnya itu, katanya gitu. Off air lah kan. On air lah. Hah? Dia kan ke toilet. Oh iya. Ya udahlah kalau gitu kita akhiri aja ya kak ya, karena kayaknya udah mulai nggak udah fokus ya on kan. sama off, on sama off ya kan. Ya Uh-uh. udahlah Tribuners. Terima kasih yang sudah nonton hari ini teman-teman Tribuners ya kan. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore, dan pastinya jangan lupa saksikan semua kegiatan kita di podcast kita, apalagi di akun-akun kita lah ya kan, di Tribun Medan Daily, Tribun Medan, website kita, cetak kita, baca-baca lah kalian di situ ya kan. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.